Ya, dan untuk membahas mengenai potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia lebih lanjut, pemirsa, kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Adrian Pangabean. Beliau adalah Kepala Ekonom dari Bank CIMB Niaga. Selamat siang, Pak Adrian. Selamat siang. Iya, Pak Adrian, bagaimana sih menanggapi terkait dengan Bank Indonesia disebut memiliki ruang untuk kembali melakukan penurunan suku bunga dalam RDG hari ini? Kalau melihat dari indikator makro dan fluktuasi dari bisnis cycle, ruang memang ada. Kalau sinyal memang sudah dikirimkan. Minggu lalu misalnya reverse repo rate 12 bulan itu sudah turun, sehingga biasanya itu adalah sinyal bagi BI untuk menurunkan suku bunga. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah sekarang timing yang tepat untuk menurunkan suku bunga, saya melihat mungkin belum ya. Karena beberapa hal. Nomor satu, apakah penurunan suku bunga ini bisa menyebabkan beberapa sektor itu terbantu? Apakah bisa menyebabkan dinamika perekonomian itu terangkat? Kalau dalam kondisi yang biasa, kalau market itu bergerak karena agregat demand, mungkin iya. Tapi sekarang itu yang terjadi adalah karena 3 faktor. Yang pertama adalah agregat demand itu turun karena adanya supply shock. Dan supply shock itu muncul karena adanya psychological factor sama mobilitas dari faktor produksi tenaga kerja yang turun mendadak karena ketakutan. Jadi ada psychological factor. Nah, dalam situasi seperti ini, mungkin penurunan suku bunga tidak akan efektif. Jadi, seperti kita lihat di dalam episode di US beberapa hari yang lalu, mereka menurunkan sampai 100 basis point. And yet, perekonomian itu tidak terangkat, bahkan market itu terus jatuh. Dan itu dikarenakan karena sekarang psikologi orang itu adalah butuh cash. Dan pada saat orang butuh cash, mereka akan jual semua jenis aset, equity, bonds, commodities, kredit semuanya untuk mendapatkan cash, sehingga demand terhadap cash dolar itu naik. Dan itu yang menyebabkan kondisi yang terjadi saat ini, fluktuasi global yang terjadi, yang kemudian kena imbasnya kepada Indonesia. Apakah responnya adalah dalam bentuk penurunan suku bunga? Saya nggak begitu yakin. Baik. Pak Adrian sendiri menilainya seperti apa? Kalau memang Bank Sentral Amerika Serikat sendiri telah menurunkan suku bunga mendekati 0%, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia? Anda katakan tadi waktu saat ini untuk menurunkan suku bunga belum tepat. Tetapi kalau tidak diturunkan juga impact-nya akan seperti apa? Sekarang yang dibutuhkan itu adalah liquidity assistance untuk beberapa titik dari proses intermediasi. Nomor satu, penyediaan kredit likuiditas jangka pendek. Itu kemarin sudah dilakukan dengan pemotongan giro wajib minimum, sehingga perbankan itu sebetulnya punya banyak cash. Yang kedua, akibat dari supply side shock ini, sebetulnya kan akan banyak perusahaan yang akibat dari aktivitas bisnisnya itu turun mendadak, akan mengalami kesulitan cash flow. Lifeline seperti inilah yang mesti dipikirkan mekanismenya untuk membantu bila terjadi kondisi seperti ini. Dan di dalam kondisi itu adalah tahap kedua. Tahap ketiga adalah pada saat kemudian outbreak dari virus ini kemudian turun, ekonomi itu sudah berada di bawah, baru kemudian dilakukan stimulasi yang sangat besar, baik dari sudut moneter maupun dari sudut fiskal, terutama sebetulnya dari sudut fiskal. Jadi mungkin sekarang adalah periode di mana monetary tank itu adalah pelor magazinnya kebijakan moneter itu jangan dikosongkan dulu karena mungkin dibutuhkan lagi nantinya. Jadi menurut saya langkah yang terbaik ya adalah mungkin tingkat suku bunga dipertahankan pada level sekarang. Meskipun Bank Sentral Amerika menurunkan, lebih baik Indonesia mempertahankan ya? Iya. Karena memang situasinya begini. Sekarang kan yang sedang dipertanyakan oleh market adalah lebih filosofis lagi. Apakah dalam kondisi pandemi global seperti ini, kebijakan moneter di emerging market harus synchronize dengan kebijakan moneter di developed market? Atau malah sebaliknya, kebijakan moneter di emerging market harusnya decoupling atau diverge
dari kebijakan moneter di developed market. Karena yang dibutuhkan sekarang kan sebetulnya oleh emerging market itu kan adalah relative attractiveness ya. Karena kita kan tidak punya masalah dengan capital base kita kuat sekali. Kita tidak punya masalah dengan demand, kita tidak punya masalah dengan governance, semuanya sudah oke. Ini kan adalah supply side shock sebetulnya. Oke. Satu lagi Pak, tingkat inflasi yang stabil juga menjadikan Bank Indonesia dinilai memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga. Bagaimana tanggapan Anda dan kira-kira kalaupun nantinya hasilnya justru tidak seperti yang diharapkan oleh Pak Adrian tadi, tidak usah dulu diturunkan, kira-kira besarannya akan seperti apa sih? Tingkat inflasi memang rendah karena mungkin satu atau dua faktor yang mungkin sifatnya teknis. Yang pertama, teknis karena perubahan dari tahun dasar dan dilakukannya reshuffle dari komoditi di dalam basket konsumsi masyarakat. Misalnya itu kan menyebabkan inflasi akan turun. Yang kedua, demand yang memang agak lemah menyebabkan inflasi itu turun. Ini memang menyebabkan Bank Indonesia punya ruang untuk menurunkan suku bunga. Ruangnya ada. Pertanyaannya apakah harus diisi ruang itu atau tidak? Menurut saya tidak. Oke, berapa kira-kira besaran ruang itu? Kalau melihat dari kondisi dari business cycle dan inflasi, sebetulnya Bank Indonesia punya ruang untuk menurunkan 25 bahkan 50 basis point di tahun ini. Tapi apakah itu perlu dieksekusi atau tidak? Isunya kan adalah timing sebetulnya sekarang. Pak Adrian belum ya untuk saat ini? Timingnya mungkin belum sekarang, karena timingnya itu menurut saya itu adalah pada sequence ketiga dari krisis. Sekarang kita baru masuknya dari sequence pertama. Baik Pak Adrian, kita tunggu saja hasil dari RDG Bank Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas informasi dari Anda. Selamat beraktivitas kembali dan stay safe ya. Terima kasih. Iya, dan kita akan beralih ke informasi lainnya pemirsa. Namun kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.